Selamat pagi teman-teman, kali ini saya sedang berada di bengkel resminya Yamaha. Jadi pagi ini saya sengaja pagi-pagi banget lah antri biar dapat servisan yang awal-awal dan pulang lebih awal. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Oke, kita tidak bahas itu. Saya akan membahas beberapa spare part motor yang harus diganti di setiap kilometernya. Oke, saya fokusin dulu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini busi. Busi ini disarankan untuk mengganti di setiap kelipatan 6000 km. Dan akibat yang timbul jika tidak melakukan pergantian busi ini: 1. Performa dan tenaga mesin turun. 2. Gejala panas berlebihan. 3. Bahan bakar boros. Jadi sebaiknya teman-teman ini melakukan pergantian busi setiap mencapai kelipatan 6000 km. Karena busi ini memang kelihatannya sepele banget, bentuknya yang kecil, tapi ini merupakan jantung lah untuk sebuah mesin. Karena pengapian awal ini awalnya memang dari busi. Oke, yang kedua ini ada filter oli. Filter oli ini sebaiknya diganti di setiap kelipatan 9000 km. Dan akibat yang timbul jika tidak melakukan pergantian filter oli: yang pertama, pelumasan mesin tidak optimal sehingga bisa menyebabkan komponen mesin cepat aus. Yang kedua, kualitas oli turun sehingga bisa menjadikan mesin mudah panas. Oke, kita pindah ke bawahnya. Ini ada filter udara. Filter udara sama juga dengan filter oli, sebaiknya diganti pada kelipatan 9000 km. Dan akibat yang timbul jika tidak dilakukan pergantian filter udara ini: 1. Bahan bakar boros. 2. Performa dan tenaga mesin turun. 3. Debu masuk ke ruang bakar sehingga menimbulkan suara kasar dan juga menyebabkan komponen mesin aus atau rusak. Selanjutnya ada kampas rem. Kampas rem ini sebaiknya diganti pada kelipatan 12000 km. Jika tidak diganti, kampas rem ini bisa menyebabkan piringan cakram atau tromol aus. Yang kedua, bisa timbul suara berderit sehingga kemampuan pengereman berkurang. Pastinya ini sangat bahaya teman-teman kalau yang teman-teman sering melewati jalan yang curam. Karena rem ini memang sangat-sangatlah penting untuk keselamatan berkendara. Oke, kita bahas bawahnya. Ini ada rantai dan gir. Rantai dan gir ini sebaiknya diganti di setiap 15 km, 15.000 km maksudnya. Dan jika tidak diganti bisa menyebabkan: 1. Bahan bakar boros. 2. Performa dan tenaga mesin turun. 3. Timbul suara kasar. Yang keempat, rantai bisa putus dan bisa menyebabkan kecelakaan pastinya. Nah, ini teman-teman yang memiliki kendaraan motor sport ataupun motor bebek ini sebaiknya memperhatikan pergantian rantai dan gearnya, karena sebaiknya diganti di setiap kelipatan 15.000 km. Oke, kita bahas bawahnya. Ini ada roller. Roller ini sebaiknya diganti pada kelipatan 24.000 km. Dan jika roller ini tidak diganti, bisa menyebabkan bahan bakar boros, performa dan tenaga mesin turun, timbul suara kasar. Jadi teman-teman pengguna motor matic ini sebaiknya memperhatikan untuk pergantian rollernya, karena sebaiknya diganti di setiap kelipatan 24.000 km. Oke, selanjutnya ada kampas kopling. Ini bentuknya seperti gelang ya. Nah, kampas kopling sendiri ini sebaiknya diganti di setiap kelipatan 24.000 km. Dan jika tidak diganti pada kelipatan tersebut, maka bisa menimbulkan: 1. Bahan bakar boros. 2. Saat akselerasi tenaga kurang. 3. Timbul panas berlebihan. Jadi pastinya teman-teman segera menggantinya jika akselerasi motornya sudah mengalami penurunan. Oke, selanjutnya ini ada fan bell atau V-bell. Nah, ini sebaiknya diganti di setiap kelipatan 25.000 km. Karena jika tidak diganti di kelipatan tersebut, bisa jadi motor teman-teman berakibat: 1.
bahan bakar boros. 2. Performa dan tenaga mesin turun. Ketiga, timbul suara kasar. Keempat, VBL ini bisa putus dan juga menyebabkan komponen puleri rusak. Jadi teman-teman yang menyintai motornya lah, saya sarankan untuk segera mengganti jika sudah mencapai batas kelipatan jalannya per kilometer. Oke, mungkin itu aja yang saya bagikan untuk teman-teman. Selebihnya saya minta maaf. Selamat siang dan selamat beraktivitas.